warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Baik-baik? Sehat semua? Baik. Mudah-mudahan hari ini tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini. Apa hadir semua? Kalian tidak masuk hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta satu orang dari antara kalian untuk memimpin doa. Silakan, Sofyan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang visi ya. Jadi, misalnya kemarin kita belajar tentang teks eksposisi ya. Kita juga kemarin belajar tentang teks narasi, di mana penulis menuangkan isi-isi ide gagasannya ke dalam bentuk teks. Maka hari ini kita belajar puisi, di mana penyair atau penulis puisi menuangkan ide gagasannya ke dalam bentuk teks puisi. Gitu. Itulah keterkaitan materi yang lalu dengan materi hari ini. Ya, nanti kalau setelah pembelajaran ini selesai, saya harapkan siswa itu mampu menjelaskan pengertian puisi. Seperti ini langkah-langkahnya nanti akan kita lakukan sampai 80 menit ke depan. Ya, nah kita mulai dari pengertian puisi. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingatannya tentang apa itu puisi? Ada yang ingin berkomentar? Silahkan yang ingin berkomentar apa itu puisi, silahkan. Ada yang punya pengalaman tentang itu? Mungkin pernah dibaca di koran kah, atau dibaca di buku teks kan misalnya. Ada yang punya? Silakan berpendapat. Apa itu teks puisi? Ya, ada yang Sofyan. Puisi adalah sekumpulan dari kalimat-kalimat penyair yang berisi perasaan, makna yang padat. Puisi adalah sekumpulan kalimat penyair yang berisi tentang perasaan dan makna yang padat. Ya, bisa. Ada dari komentar lain? Ada yang mau menanggap? Ada yang mau menambahkan jawaban tentang apa itu puisi? Satriani? Ya, menurut Di. Puisi adalah jenis dari sastra yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang indah. Sejenis sastra yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang indah. Ya betul, puisi itu memang dekat dengan indah, dengan kalimat-kalimat yang indah. Ada yang lain? Puisi adalah ungkapan sang penyair yang terikat oleh rima dan irama yang indah. Betul, dalam puisi juga nanti kita akan mengenal sana ada yang disebut dengan rima. Semuanya tidak ada yang salah ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi memiliki gaya bahasa, puisi memiliki rima, dan puisi memiliki makna. Itulah secara umum. Puisi itu lahir dengan dua kategori. Kategori pertama lahir karena unsur pembangun dan lahir karena unsur pembentuk. Unsur pembentuk inilah disebut dengan unsur fisik yang akan kita bahas satu persatu. Unsur batinnya nanti kita akan di pertemuan ketiga baru kita bahas. Ya, baca dulu. Silakan. Sudah dibaca? Baik. Saya akan terangkan satu persatu. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam menulis puisinya. Jadi memang penyair itu memilih bahasa-bahasa yang indah untuk menulis puisi. Nanti saya akan terangkan. Saya akan perlihatkan dulu. Nanti kita akan kupas ya. Jadi diksi itu adalah pilihan kata-kata yang memang dipilih oleh seorang penyair untuk mewakili perasaannya dalam bentuk teks puisi. Kemudian unsur kedua adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah majas yang penggunaan bahasanya bersifat seolah-olah menunjukkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Nah, konotasinya adalah makna kias.
ibu bagaikan telaga bening. Nah itu kan kata-kata terkonotasi semua ya, mengkonotasikan dia seperti sebuah telaga, kemudian bening. Ya. Kemudian imaji. Imaji di sini adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia, pendengaran, penglihatan, dan keperabaan. Jauhan kulihat bukit, itu melibatkan penglihatan. Inilah dimaksud imaji. Kulihat di kejauhan ada pelangi di atas kotamu. Itulah imaji. Ya. Kemudian lima ini bunyi akhir daripada sebuah puisi. Ini contohnya, silakan baca dulu. Nanti saya akan terangkan. Baca. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, di tengah, atau pada akhir larik puisi. Larik itu sebenarnya adalah baris puisi. Kalau bait, kumpulan beberapa larik. Persen di kelas 1 saya ajarkan ini ya, tentang puisi rakyat. Ya, oke. Jadi rima atau irama merupakan persamaan bunyi pada akhir larik puisi. Ingat, larik itu adalah baris. Ini dia. Berapa larik di sini? Ada 4. 4 larik ini disebut satu baris. Jadi muncul rima di sini. Rima in dan in. Ingat, kuncinya untuk memahami sebuah rima yaitu persamaan bunyi vokal di akhir larik. Ini kan vokal, ini kan i ya, vokalnya ya. Vokal i. Vokal kan ada berapa? A, I, U, E, O. Bening, cermin, sama enggak bunyinya? Sama-sama in ya. Ibu adalah bumi yang menyiapkan ladang bagi kemakmuran kami. Sama-sama bunyinya mi. Ibu adalah guru. Ketika kutanya langit dan bulannya, ditunjuknya kening dan padaku. Sama-sama lagi bunyinya inilah disebut dengan rima. Saking sayangnya seorang ibu kepada anak, dia menjunjung tinggi anaknya seperti langit dan bulan. Itulah cinta ibu kepada anak, ya. Jadi selama masih ada ibu kita, ya, di rumah, luangkan waktu untuk mengabdi kepada anak. Ya. Karena perasaan hati seorang ibu itu kalian ini anaknya seperti langit dan bulannya. Walaupun demikian, surgamu adalah ada di bawah telapak kaki ibu. Ya, itulah yang kita petik dari puisi, ya. Jadi hargai, sayangi ibumu selagi masih ada. Ya. Sebagaimana dia menyayangimu, merawatmu dari kecil, memanjamu, memberikan semua yang terbaik, memberikan yang terbaik buat kamu. Sayang ibumu ya. Oke? Silakan. Biasanya cuma manusia, yang meringkik biasanya manusia. Tapi dalam puisi tadi itu, Indonesiaku menangis. Jadi ini Indonesia, ini negara ini seakan-akan bertindak seperti manusia, ya, menangis dan seakan-akan seperti bertindak seperti manusia. Majas inilah disebut dengan gaya bahasa komunikasi, person. Kemudian cita-cita ibu adalah menjadikan anaknya orang yang cerdas dan sabar dalam menghadapi segala cobaan. Jadi betul ya, pesan moral dari puisi ini adalah untuk meraih sebuah cita-cita yang tinggi harus disertai dengan kesabaran. Itu yang kita akan terapkan dalam kehidupan hari-hari di rumah. Ya, kita harus menerapkan ini dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa untuk meraih sebuah keinginan seperti langit dan bulan harus disertai dengan pemikiran yang cerdas dan hati yang sabar. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nia Al-Madani, silakan bertanya Nia Al-Madani. Apakah puisi punya batasan kata dan kalimat? Apakah puisi itu memiliki batasan dalam kalimat? Sebenarnya puisi itu tidak memiliki batasan dalam kalimat. Kalau di puisi lama, puisi rakyat misalnya, pantun, ada batasan katanya. Dalam satu baris terdiri 4 kata. Dia dibatasi dengan beberapa suku kata juga. Itu di puisi
atau puisi lama yang terikat, puisi bebas, itu tidak lagi dimiliki batas-batas seperti itu. Ya, itu ya. Ini halaman. Ada yang pertanyaan lain terkait unsur-unsur komponen puisi? Natasha Dwi Putri. Gaya bahasa yang sering dijumpai dalam puisi apa? Kalau yang paling banyak dijumpai dalam puisi ya tergantung ya puisinya apa. Tapi yang lebih sering digunakan itu hanya konotasi, personifikasi, hiperbola kadang-kadang. LKPD halaman 2. Di situ kan ada berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada di halaman ketiga. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di halaman 3 itu ada gaya bahasa, ada 5, ada imaji, ada diksi dan tipografi. Di halaman 3 itu kalian diskusikan untuk puisi aku, apa gaya bahasanya, apa rimanya, kemudian apa imajinya atau pencitraannya, kemudian tulis buktinya. Paham ya? Saya kasih waktu 25 menit dari sekarang ya. Silakan kerja, diskusi dengan rapi. Hasil diskusinya akan satu kelompok, satu orang mewakili untuk membacakan. Bebas berkomentar ya. Apa yang ketemukan tipografi pada puisi aku keterangan baris nyaring? penataan baris rata kiri. Ya, lagi? Saya satu. Ada yang mau menambahkan dari mulai? Ya, sekarang silakan berdiri, silakan. Tambahkan, silakan berbicara kepada saya. Jumlah bait 1 terdiri dari 14 baris dan 54 kata. Ya, ulangi, nyaring. Jumlah bait 1 terdiri dari 14 baris dan 54 kata. Oke, ada yang mau tambahkan? Silakan berarti ada yang mau tambahkan? Tidak menggunakan tanda baca ya? Oke, kelompoknya nih apa ada nih? Tentang 5, silakan berdiri. Ya, apa tulisan itu penandanya apa? Yang kamu tulis di penanda. Apa yang kita bukan 5? Kalau sampai waktu itu seorang akan merayu. Itu 5 U ya, bunyi 5 U. Gak apa-apa, silakan. Berlari. Ya. Peduli lagi. Berlari, peduli lagi, apa lagi? Peduli lagi. Apa lagi? Ingin hidup 1000 tahun lagi. Itulah bunyi 5 I. Oke. Yayin Musika. Perapaan apa itu yang ditemukan? Biar peluru menembus kulitku. Ya, peluru menembus kulitku apa lagi? Ya, Kosia, coba. Kosia bantu temannya. Luka dan bisa dibawa berlari hingga hilang peri-peri ya semuanya. Itu adalah imaji perabah. Luka. Saya ada yang mau tambahkan? Kalau tidak ada kita akhiri, kita simpulkan. Oke, ya silakan tetap duduk di tempatnya. Puisi, pengertian puisi ya. Puisi itu adalah rentetan beberapa kalimat yang indah yang berisi tentang ungkapan penyair yang syarat akan makna serta memiliki rima dan irama yang indah. Banyaklah pengertian puisi
banyak cara atau kita temukan terkait dengan pengertian puisi. Kemudian puisi itu dibangun oleh unsur yang ketika dia tidak ada, dia tidak bisa dikatakan puisi. Puisi itu dibangun dengan unsur diksi, apalagi rima, majas, imajinasi, dan tipografi. Ini unsur fisik yang bisa kita lihat, kita amati. Nanti akan ada unsur pembangun batin. Nah, nanti itu di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian apa yang kita petik dari puisi? Puisi dari ibu di situ adalah mencerminkan bagaimana kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Oleh karena itu, kalian selaku anak, ya, hormati ibunya, ya. Silahkan mengabdi kepada ibunya sebanyak mungkin selama dia masih ada, karena kasih sayangnya dia tumpahkan semuanya terhadap kalian. Itu terlihat di dalam puisi tadi, ya. Pengabdian kalian, bagaimana dia menjunjung tinggi kamu seperti langit dan bulan, tetapi walaupun demikian, surgamu adalah ada di telapak kakimu. Sayangi ibu kalian selagi masih ada, ya. Hormati ibu kalian, itu adalah wajib bagi saya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, ya? Oke. Sebelum pulang, saya ingatkan kepada kalian, tugasnya di rumah nanti adalah silahkan baca kembali materi hangout yang ada di tangan kalian, ya. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, yaitu di kompetensi dasar yang sama, tapi kita akan membahas unsur pembangun puisi. Ya mungkin minggu depan, ya, kalau ada halangan. Ya. Baik, kita tutup kegiatan hari ini, ya, dengan doa. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh tadi ada manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Baik, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang.